Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya sudah terdengar kah semuanya? Cek 1, 2. Sudah, Kak. Oke, terima kasih banyak. Seperti biasa di akhir pekan kita ada jadwal belajar TOEFL. Terus ada sedikit agenda yang berbeda untuk hari ini. Jadi besok kalian free karena dapat info dari sekolah besok mau ditarik ke asrama, benar? Jadi permintaannya yang hari Minggu dimajukan di hari Sabtu. Jadi nanti ada 2 kali. Kita maunya sih 3 jam berturut-turut pagi sampai siang. Tapi kayaknya tidak memungkinkan kalau harus pagi sampai siang. Itu akan sangat membosankan sekali dan tidak bagus juga nanti hasilnya. Nggak akan maksimal juga. Jadi kita pilih pagi seperti biasa 8 sampai setengah 9. 8 sampai setengah 9, 8 sampai 9.30. Nanti sesi kedua jam setengah 4 sampai jam 5 reading bersama Miss Rani. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita mulai materi kita yang baru, kita bahas dulu untuk yang kemarin ya. Yang latihan soal yang kemarin. Sudah lumayan banyak, yang benar banyak. Cuman ada kesalahan tadi, saya salah nulis kunci jawaban. Nomor 1 tadi saya tulis Bravo, harusnya Delta. Jadi yang awal-awal saya masih salah ngoreksi, tapi udah saya benarkan. Desainnya udah saya benarkan, yang buat kalian belum saya benarkan, nanti akan saya benarkan. Jadi mohon maaf, nanti tolong diralat sendiri terlebih dahulu, nggak apa-apa. Ada yang benar semua juga, untuk membedakan adjective clause, non-clause, adverbial clause, sama pola dari masing-masing klausa tersebut. Oke. Kita bahas dulu. Kemarin soalnya itu, bentar ya, saya carikan. Oke. Oke. Oh, sorry, bukan. Oh iya, sorry, kan ini. Ini. Mana ya? Kok nggak ada?
Oke. Oh ya, ini ketemu. Oke, kelengkapan. Oke, kemarin soalnya ini ya. Iya. Udah lihat di layar? Oke. Kalau misalnya ada jawaban yang salah, ralat, ini jawaban final saya di video ini, nanti jawaban kalian silahkan dikoreksi. Oke. Yang pertama ada dua verb, ada was sama miss. Masih ingat kan tahapan mengerjakan? Yang pertama dihitung dulu, ada 4 tahapan hitungan, posisi, kelengkapan, makna. Jadi dalam mengerjakan soal structure, makna sekali lagi itu tahap paling akhir. Yang pertama dihitung dulu, hitung berapa verb, berapa conjunction. Yang kedua identifikasi posisi clause yang dibutuhkan, apakah dia posisi non clause, adjective clause, atau adverbial clause. Yang ketiga cek kelengkapannya, sifat dari klausa tersebut. Dan yang terakhir baru makna, kalau memang kita butuh makna. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, nomor 1, tahap 1 kita cek secara hitungan terlebih dahulu. Soal nomor 1, soal nomor 1 itu ada 2 verb, was sama miss, berarti butuh 1 conjunction. Ada 2 jawaban yang mengandung conjunction, bisa bravo, bisa delta. Kita lihat posisinya, ternyata di depan pakai tanda koma, berarti itu adverbial clause. Berarti karena adverbial clause, polanya harus lengkap, conjunction subject verb, jawabannya delta. Tadi beberapa jawab delta, saya salahkan, oke, mohon maaf, tolong diralat. Nomor 2, ini ada 2 verb, was sama cause. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Antara alpha sama delta. Nomor 2, depan kosong dan tidak ada tanda koma, berarti posisi subjek. Conjunction yang ada di subjek itu adalah conjunctionnya non clause, ya. Jawabannya alpha, kalau delta ini milik adverbial clause. Jadi bedakan 1 sama 2, hampir sama sekilas, cuman ada beda dikit yaitu di tanda koma yang menyebabkan menjadikan 2 klausa ini berbeda. Nomor 3, ini verbnya ada appoint 1. Appoint ini verb everybody. Yang kedua ada are. Ada 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Conjunction yang ada itu ada 2, antara Charlie sama delta sih. Ada because sama but di sini. Okay. The President of the United States appoint the cabinet members. Bla bla bla. Because their appointment are subject to Senate approval, atau jawabannya but. Kalau sudah seperti ini, dua-duanya udah benar semua, itu mau nggak mau harus pakai makna. Dan makna yang tepat adalah Charlie. Bentar. The President of the United States appoints the cabinet members, menunjuk anggota kabinet. Appointment are subject. Oh iya, sorry, saya salah lagi. Berdasarkan makna, ini jawabannya delta. Tadi di kunci jawaban saya tulis Charlie ya. Maaf, ralat lagi. Yang tadi jawabannya delta, saya salahkan. Mohon maaf, saya ralat. Jawabannya delta. Tadi di kunci jawaban yang saya buat salah. Tadi di kunci jawaban yang saya jawab Charlie. Jadi maknanya makna pertentangan. Jadi Presiden Amerika menunjuk anggota kabinet. Tetapi keterterimaannya mereka itu tergantung dari
Senate approval, diterimanya oleh Senat atau tidak. Ya, jawabannya delta. Bukan makna sebab akibat, tapi makna kontras, pertentangan. Nanti saya ralat dikunci jawabannya. Nomor 4 ada dua verb was sama made, berarti butuh satu conjunction. Ada dua sih, Charlie sama delta di soal nomor 4. Terus kita lihat posisinya. Posisi di nomor 4 depan kosong nggak ada koma. Berarti posisi subjek atau posisi non clause. Charlie sama delta ini non clause bisa. Kita lihat kelengkapannya sekarang. What polanya tidak lengkap, when polanya lengkap. Ya, jawabannya what pola tidak lengkap. 4 jawabannya Charlie. Nomor 5 itu verbnya ada stuck. Berikutnya lagi ada have begun. Dua verb berarti butuh satu conjunction di sini. Ya, ada conjunction cuma dua antara Bravo sama Charlie. Jawabannya Bravo karena ini di depan pakai tanda koma. Berarti posisi adverbial clause yang menjadi adverbial clause Bravo pakainya. Kalau so nggak bisa. Nomor 6 ada verb selected 1, ada dua was. Dua verb butuh satu conjunction. Conjunctionnya ada because, ada since, sama ada which. Conjunction yang mana? Tahap 2, posisi dulu. Posisinya ada the give. Give kelas katanya non, berarti kita butuh conjunction adjective clause. Adjective clause delta. Kalau alpha Charlie itu adverbial clause. Nomor 7 ada verb is sama has. Dua verb berarti butuh satu conjunction. Yang ada conjunctionnya antara dua. Bravo bisa, Charlie juga bisa. Kita lihat posisinya, dia di depan dan tidak ada tanda koma, berarti posisi subjek. Kalau saya jawab Charlie, because di depan, dia adverbial clause harusnya ada tanda koma. Sedang di nomor 7 tidak ada tanda koma. Maka jawabannya nomor 7 Bravo. Nomor 8, dolphin from extremely complicated elegance and continually change. Di soal verbnya ada kata dolphin from extremely elegance and bla bla continually change. Mana nih verbnya? Form 1, change 2. Oke, berarti butuh satu conjunction. Adapun conjunction and itu hukumnya hukum apa everybody? Ada yang tahu? Masih ingat? Setara. Ada and setara, benar. Berarti kita lihat kata sebelum and adalah ada allegensis, ada non, maka setelah and ini pasti isinya non. Yang non ada dua, ada enmitis sama enmitis antara alpha sama Charlie. Dan jawabannya adalah alpha untuk nomor 8. Charlie salahnya di mana? Charlie salahnya kelebihan verb, nambah verb lagi. Kita nggak butuh verb lagi. Kita hanya butuh satu conjunction yang menghubungkan form sama change, yaitu that. Kita butuh satu non untuk menyetarakan elegensis and enmitis. Berarti jawabannya alpha, Charlie kelebihan verb. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 verbnya ada will be carried 1. Berikutnya has not yet been announced. Ada dua verb berarti butuh satu conjunction. Bravo bisa, Charlie bisa, Delta juga bisa. 9 depan kosong dan tidak ada tanda koma. Posisi apa dia? Depan kosong tidak ada tanda koma. Non clause. Non clause, benar. Benar, non clause. Non clause, Bravo bisa, Charlie bisa, Delta bisa juga. Kalau what di non clause pola lengkap atau tidak lengkap. Berarti ini tahap ke pola, berarti hitungan sudah, cek posisi non clause,
Berarti tahap ketiga cek kelengkapan. What di non-clause lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap. Tidak lengkap. When di non-clause? Lengkap. Lengkap. That di non-clause? Lengkap. Lengkap. Ya, jawabannya bravo. Karena pola yang diberikan pola tidak lengkap. Subjeknya nggak ada. Nomor 10. Di soal verbnya ada can be easily carved. 1. Oke. Terus sudah selesai. 1 aja. Jawaban because ini ada 2 kemungkinan ya. Bisa jadi dia conjunction. Yang pertama, kalau dia conjunction, ini conjunctionnya adverbial clause. Karena ada tanda koma di depan. Berarti pola harus lengkap. Kalau saya jawab alpha, jelas salah. Karena pola tidak lengkap. Habis because langsung ketemu is. Itu yang bikin dia gagal. Berikutnya tinggal bravo. Bravo softness nggak bisa juga. Karena verbnya nggak ada. Conjunction harus ada subjek sama verb. Maka jawabannya antara Charlie delta. Rangkaian because yang dikasih of alias because of, dia bukan lagi sebagai conjunction everybody, tapi dia bertindak sebagai preposisi. Preposisi harus ketemu non, yaitu softness. Kalau soft saja nggak bisa. Preposisi harus diikuti non, non-phrase. Jawabannya Charlie. 11. Nah ini ada yang kejebak di sini kalau nggak salah. Ada R1, ada prefer 2, tapi ini sudah ada but. Berarti secara hitung-hitungan dia sudah selesai. Ada 2 verb, R sama prefer dengan conjunction but. Kalau saya jawab alpha di nomor 11, berarti otomatis saya nambah conjunction lagi. Hitungannya jelas salah. Jawabannya antara bravo, Charlie, sama delta. Delta conjunction juga ternyata the fact that. Berarti dia juga salah. Antara bravo sama Charlie, jawabannya Charlie. Despite, kenapa salah? Karena despite preposisi. Preposisi nggak boleh ketemu subjek sama verb. 12 banyak yang debatnya ini biasanya. Memang seringkali dalam bahasa lisan, setelah kata alto kita sisipi kata but. Misalnya, meskipun kamu dulu jahat, tetapi biasanya seperti itu. Enggak boleh. Nah, terus gimana? Kalau meskipun saja, tetapi saja. Karena meskipun dan tetapi itu memiliki makna yang sama. Satu lagi yang sering didouble dan tidak boleh itu ada because sama so, karena dan sehingga. Karena kemarin aku tidak masuk sehingga aku merasa bingung hari ini. Itu juga tidak boleh. Karena saja sehingga saja. Karena tidak masuk, aku merasa bingung. Aku tidak masuk sehingga aku merasa bingung. Pilih salah satu. Tidak boleh karena tidak masuk sehingga aku merasa bingung. Itu struktur yang salah. 12 verbnya ada kata armu 1. Berikutnya ada are forward 2. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Antara bravo sama delta sih secara hitungan. Kita lihat posisinya sebelum yang kosong ada kabel. Kabel kelas katanya apa kalau boleh tahu? Noun. Noun. Klausa apa yang jatuh setelah noun everybody? Adjektif. Oke. That adjective clause bisa. Enggak bisa dengan posisi. Tahap ketiga kelengkapan. Adjective clause, that-nya lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap. Iya, jawabannya delta. That adjective clause pola tidak lengkap. 13 ada langkah 1 verb is, ada lagi change. 2 verb berarti kita butuh 1 conjunction. Yang 1 conjunction cuman alpha, bravo, Charlie. 3-3-nya bisa. Hitungan nggak kena. Tahap 2 posisi
Sebelumnya ada kata temperatur. Temperatur kelas kata Non. Iya. Klausa apa yang jatuh setelah non? Kumala? Adjektif. Adjektif. Alpha ada di adjective clause. Bravo ada di adjective clause. Yang Charlie ini saya buang. Kalau ada preposisi sama conjunction, dahulukan preposisinya ya. At which, bukan which at. Apapun preposisinya, apapun WH-nya. To whom, bukan whom to. By whom, bukan whom by. Maka Charlie saya ralat karena ini polanya kembali. Hati-hati antara which sama at which, everybody. Kalau which itu pola tidak lengkap. Saya ulang lagi. Kalau which pola tidak lengkap, sedangkan at which harus lengkap. Saya ulang lagi. Which pola tidak lengkap, at which pola lengkap. Kita lihat di soal. Solid sebagai subjek, ching sebagai verb, berarti polanya lengkap. Jawabannya bravo, at which. To liquidnya dia at verb. Objeknya nggak ada karena ching di sini verb intransitif, verb yang tidak butuh objek. Jadi hati-hati, ini beda tipis which sama at which. Atau kalau di modul yang Anda punya, yang Anda pegang, saya tulis kalau nggak salah prep which. Coba ya kita lihat ini. Di kelengkapan. Nah ini. Kalau with saja, nah ini benar. Kalau with saja dia masuk pola tidak lengkap, tapi kalau ada preposisinya dia masuk pola lengkap. Jadi hati-hati preposisi which atau which saja. Sebenarnya kalau mau dipanjangi lagi tidak hanya berlaku untuk which, tapi berlaku untuk hampir semua WH-WH itu. Whom sama to whom beda. Kalau whom saja ini dia tidak lengkap, tapi kalau misalnya to whom berarti harus lengkap. Nanti cek ya, ada preposisinya atau tidak. Nomor 14, verbnya ada was cause 1, ada was 2. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Antara Bravo, Charlie, Delta. Depan kosong, ada koma atau tidak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada koma berarti kalau boleh tahu jenis klausa apa? Depan kosong tidak ada tanda koma. Noun clause. Non clause. Oke. Non clause jawabannya bravo. Karena why sama because itu miliknya adverbial clause. 15 ada is, ada migrate. Antara is sama migrate ada lagi have never seen. Ada 3 verb, konjunksinya sudah ada that. Berarti secara kelengkapan, secara hitungan sudah selesai. Nah ini ada that, ada that. Berarti kalau nambah 1 verb lagi, otomatis harus nambah dengan 1 conjunction lagi. Dan jawabannya adalah yang ada 1 verb dengan 1 conjunction. Alpha oke sih, ada 1 verb mix dengan 1 conjunction-nya ada nih. That 1 verb. Bravo ada verb is. Charlie ada verb mix. Delta ada verb is. Cuman Alpha ada conjunction that. Charlie conjunction what. Conjunction which. Jawaban Bravo yang pasti salah. Tinggal Alpha, Charlie, atau Delta. Ini posisi non clause lagi karena sama dengan nomor 14 depan kosong ada tanda koma. That miliknya non clause tadi teman-teman bilang polanya harus lengkap. Sedangkan jawaban Alpha tidak lengkap. Kehilangan apa Alpha ini? That langsung make subject. Berarti Alpha salah. What di non clause kita lihat polanya lengkap atau tidak? Seingat kalian? Tidak. Tidak. Ya, jawabannya selesai. Charlie. What non clause pola tidak
lengkap. Seperti itu untuk identifikasi jenis klausa. Tadi ada 2 yang diralat ya, sekali lagi. Berarti ada di nomor 1. Kalau tadi kunci jawabannya salah, kalau keburu-buru. 1 tadi delta, sama di nomor mana tadi? Yang bat tadi loh. Oh ini nomor 3. 1 delta, nomor 3 juga delta. Oke, jadi kalau nanti silakan dilihat jawaban kalian. Kalau ada yang saya salahkan di 2 nomor itu, tolong diralat. Kalau misalnya ada salah skor, berarti saya mohon maaf, berarti silakan nanti diralat. Oke, skor nggak jadi masalah sih, kayaknya lebih penting pahamnya kalian. Karena nanti skornya dari scoring kan diambilnya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk materi yang kemarin? Ada atau tidak yang lain? Monggo silakan. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, gini. Saya kasih contoh soal TOEFL lengkap utuh. Eksekusinya bagaimana? Kan biasanya kelemahan kita ketika mengerjakan soal itu, pas materi dia bisa kadang-kadang. Udah aman lah, ketika pas materi aman. Tapi ketika pas ngerjain soal, ketika harus mandiri ngerjain soal, itu biasanya sedikit kelimpungan. Kenapa? Karena soalnya sudah nyampur dari banyak materi. Kalau pas belajar gini kan hanya per materi aja, per bab aja. Kita belum tahu kok pas nyampur bagaimana. Sekarang saya kasihkan contoh soal lengkap. Yuk. Kayaknya di awal kemarin sudah, ini saya kasihkan lagi karena setelah mengerjakan. Oke. Oke, ini aja bisa. Nah. Udah saya coret-coret. Oh, ternyata yang atas-atas sudah saya coret-coret. Oke, ini aja boleh. Yang masih bersih, yang belum ada coretannya. Jadi soal yang kita kerjakan kemarin adalah soal materi yang bisa digunakan untuk menjawab soal multiple choice. Ini bagian paling penting dalam eksekusi mengerjakan soal. Oke, yuk tolong ikuti tahapannya.
Yang pertama, apabila Anda ingin mengerjakan soal multiple choice di dalam TOEFL, jangan lihat di soalnya, tapi lihat opsi jawabannya. Sekali lagi, kita lihat opsi jawabannya. Apabila di opsi jawaban ada verb conjunction, maka dia bab sentence. Apabila nggak ada, maka dia bab frase. Jadi tahap pertama, klasifikasi soal terlebih dahulu. Nomor 1, opsi jawaban A sampai delta. Ada conjunction-nya atau tidak? Ada. Mana conjunction-nya? That. That. Oke, berarti nomor 1 bab sentence karena ada conjunction that. Oke. Next, berikutnya. Nomor 2, ada verb conjunction nggak di opsi jawaban? Ada that is, ada and is, ada but is. Oke, ada berarti dia bab sentence. 3, ada verb was. Berarti dia bab sentence juga, ada was juga, ada conjunction juga who. Nomor 4, ada conjunction whose, ada of whom, maka dia sentence juga. 5, ada making, ini verb, ada made, ini verb, are made, verb juga. Which make conjunction verb, berarti dia sentence juga. Nomor 6, tidak ada apa-apa, maka dia frase. Nomor 7, ada retain, retain ini verb. Ada retain ini verb, berarti dia sentence. Nomor 8, nggak ada apa-apa, maka dia frase, nanti sama-sama kayak nomor 6. 9, ada when, ada conjunction when, ada when it is, ada is, ada when is. Oke, maka dia sentence juga. 10, ada sin, ini conjunction, ada us, ada us, ada lagi that. Oke, berarti dia sentence karena ada 3 conjunction di situ. 11 enggak bisa, 12 enggak juga, 13 enggak juga, 14 ada conjunction also, ada conjunction that, maka dia sentence. Nomor 15 ada which it became, ada what became, ada it became, ada that it became, ada conjunction maka dia sentence. Jadi tolong diklasifikasikan di soal itu berdasarkan opsi jawabannya. Mana soal frase, mana soal sentence. Ciri sentence sekali lagi ada verb conjunction di dalam opsi jawaban. Kalau frase tidak punya. Kenapa harus dibedakan? Karena karena eksekusinya, maaf. Jadi kenapa harus diklasifikasikan? Karena eksekusinya berbeda. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang nomor 1. Karena dia sentence, kita lakukan 4 tahap pengerjaan. Hitungan, posisi, kelengkapan, makna. Nomor 1 kita hitung dulu. Verbnya ada have, 1, benar? Ada 1 verb have, ada lagi sudah. Opsi jawaban ada verb lagi, the text sama the text. Kalau nambah 1 verb lagi, otomatis harus nambah 1 Conjunction. Ya ada conjunction-nya Charlie atau Delta? Delta. Iya, udah. Selesai.
Ada soal yang tipe seperti nomor 1, artinya jawabannya selesai dengan tahap 1 hitungan. Nanti kalau tahap 1 hitungan Anda nggak ketemu jawabannya atau masih belum mengerucut, masih ada 2-3 opsi, Anda langsung masuk ke tahap 2. Posisi ini posisi klausa apa ya? Tahap 2 sudah dilakukan dan ternyata belum mengerucut pada satu opsi, langsung naik ke tahap ketiga yaitu kelengkapan. Jadi sistem pengerjaannya bertahap, jangan langsung semua. Nomor 2, verbnya ada is. Nah, opsi jawaban ada is lagi. Berarti butuh yang namanya conjunction. Nah, conjunction apa ini? Kita lihat. Sebelum yang kosong, kalau itu udah nggak bisa, masih ABCD, posisi sebelumnya kata inflammable. Inflammable kelas katanya adjektif. Adjektif tidak bisa diikuti adjective clause. Adjective clause harus ada non sebelumnya. Maka jawaban alfa gagal. Karena alfa that tidak lengkap itu ciri khas dari adjective clause. Alfa gagal, tinggal 2, Bravo sama Charlie. Bravo atau Charlie jawabannya dua-duanya bisa. Hukum and dan hukum but itu ada hukum apa? Kompon atau kompleks and sama but? Ada yang tahu? Compound. Kompon. Yo. Yang lain mana ini? Oke. Kompon adalah hukum setara. Habis N ketemu is, but ketemu is, dua-duanya bisa. Wah, nggak kena juga. Tahap terakhir. Makna. Helium tidak mudah terbakar. Bla 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 lebih aman daripada hidrogen. Yuk, Sauki Noval. Yang lebih cocok secara makna Val, helium tidak mudah terbakar dan lebih aman, atau helium tidak mudah terbakar tapi lebih aman. Apa Val? Bat C. Kurang tepat. Jawabannya Bravo N. Helium tidak mudah terbakar dan lebih aman dari hidrogen. Kalau tidak mudah terbakar tapi aman ya kurang tepat. Jangan mengidentifikasi kontras itu hanya dengan not. Pasti tadi Noval lihat akan ada negatif di sini, benar Pak? Ada not, ada not sehingga dianggap itu negatif dan kontras. Kalau logikanya gini, anakku tidak nakal, bla 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 suka membantu orang lain. Anakku tidak nakal, tapi suka membantu orang, atau anakku tidak nakal dan suka membantu orang. Yang cocok yang mana? Ini bahasa Indonesia aja deh. Anakku tidak nakal. Dan kan. Anak itu nggak nakal dan dia. Jadi kontras tidak harus ditandai dengan adanya not. Tandanya kalimat negatif enggak, tapi murni pakai makna. 2 ini sampai tahap keempat, makna. Nomor 3. Ini soal sentence kan ada verb conjunction di opsi jawaban. Langkah 1 kita cari verbnya dulu, paten. Ada lagi serve. Conjunction-nya that. Berarti secara hitungan sudah pas atau belum? Sudah. Sudah ada 2 verb dengan 1 conjunction. Oke. Berarti kita nambah verb conjunction lagi atau tidak? Tidak. Tidak usah. Maka jawaban Bravo salah, Delta salah, udah. Jawabannya berarti mana?
Kan nggak usah nambah apa-apa kan? Oh, Iya, alfa, benar alfa. Selesai dengan hitungan. Nomor 4, kan ini soal klausa, kita tahap pertama hitungan dulu. Verbnya ada was 1, ada lagi show 1, berarti kita butuh apa? Ada 2 verb, was sama show, berarti membutuhkan 1 conjunction. Yang ada conjunctionnya antara apa dan apa? Yuk. Alpha sama Charlie. Iya, Bravo Delta jelas gagal. Alpha atau Charlie ya. Kita lihat secara posisi. Posisi berarti kita perhatikan kata sebelumnya persis dan kata sesudahnya persis. Jangan jauh-jauh memperhatikannya. Fotografer itu kelas katanya non. Klaus apa yang jatuh setelah non? Adjektif. Adjective clause. Whose di adjective clause ada. Charlie whom adjective clause juga ada. Berdasarkan fotografer berarti dua-duanya bisa. Coba tengok ke atas sudahnya. Ada photograph. Photograph itu kelas katanya non. Conjunction yang bisa diikuti non itu adalah whose. Maka di dalam lembaran kemarin saya tulis whose plus non. Whose plus non. Whose tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat yuk. Nih, di kelengkapannya. Nah, adjective clause, whose, nah ini. Whose selalu diikuti sama non. Makanya saya tulis whose plus non. Oke, jawabannya alfa. Nomor 5, langkah 1. Verbnya mana aja? Yuk. Mana verbnya nomor 5? R. Ada enggak? Mana? R, 1. Ada lagi enggak selain R? Made. Made. Pertanyaan saya, R ini asli atau palsu? R. Selama dia punya tensis, dia asli. Kalau dia nggak punya tensis, berarti palsu. R asli atau palsu? Kira-kira menurut teman-teman. Yuk. Palsu. Asli dong. Oh, asli. Iya. Yang palsu yang made, ini yang palsu. Made setelahnya preposisi, berarti dia palsu. Berarti satu verb asli, satu verb palsu tanpa pakai conjunction. Sudah aman. Maka potensinya ada 2. Kita bisa nambah verb asli lagi dengan catatan pakai conjunction, yaitu di delta. Atau kita bisa pakai verb palsu. Nambah palsu lagi tanpa conjunction. Antara 2, alfa, bravo, sama delta. Cari jelas salah. Oke, bedanya alfa, bravo, delta gimana? Lihat kata sebelum dan sesudahnya. Pokoknya kalau udah hitungan langsung posisi itu langsung cek sebelumnya, langsung cek sesudahnya. Udah nggak usah jauh-jauh. Lenses pakai verb adjective oke. Kalau dari lensesnya semuanya bisa. Dicek setelahnya aja. Setelahnya ada preposisi. Kalau setelahnya preposisi itu cenderungnya aktif atau pasif menurut kalian? Ada yang masih ingat aturannya? Pasif. Pasif. Yang pasif itu berarti kalau ing itu aktif atau pasif? Ing. Aktif. 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 Iya. Jawabannya bravo berarti. Dia pakai verb palsu. Made-nya dia verb 3. Nomor 6. Nomor 6 karena dia frase, saya tidak akan melakukan proses penghitungan. Kenapa nggak dihitung? Karena nggak ada verb, nggak ada conjunction, berarti problemnya bukan di situ. Soal nomor 6 langsung depan kosong dan ada tanda koma. Depan kosong ada tanda koma, itu ciri khas posisi adverb.
Yang bisa jadi adverb salah satunya adalah preposisi. Yang jadi preposisi Charlie. Charlie itu preposisi. Different sendiri adjektif, unlike itu adverb, but conjunction. Kita butuhnya preposisi. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini Anda familiar dengan struktur ini enggak? The sooner the better. Semakin cepat, semakin apa? The sooner the better. Semakin cepat, semakin Baik. baik. The higher, ketika ada pola the higher, the ketemu er, maka setelahnya cari yang bentuknya sama. Yang juga komparatif. The higher, the more hit. Saya langsung cek ke posisi, tidak melakukan penghitungan. Karena saya hitung pun kayaknya juga akan sama sih. Dan enggak. Oke, jawabannya the higher, the more hit. 8 saya juga tidak akan melakukan proses penghitungan karena ini dia soal frase ini. Depan pakai oke. Ini udah pas ini. Was, live, who. Nomor 8 mulai dari yang kosong sampai was nggak ada tanda koma. Karena tidak ada tanda koma berarti ini posisi subjek. Jawabannya adalah alpha. Kalau saya jawab Charlie Delta, ini posisi adverb. Kita butuh subjek alpha jawabannya. 9, verbnya ada emit 1. Berikutnya ada bounce. Conjunctionnya sudah ada which. Jadi hitungannya ini sudah selesai. Ada 2 verb dengan 1 conjunction. Berarti jawabannya adalah nambah 1 conjunction lagi. Bravo, when it is flying. Dan polanya harus lengkap. Adverbial clause dia. Ada conjunction when, sorry. It is-nya subject verb. Ada when sebagai conjunction. 10. Does not circle 1. Was proven 2. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Conjunctionnya clause apa ini kalau boleh tahu? Non clause atau adjective clause? Depan nggak ada tanda koma. Atau adverbial clause bahkan. Depan tidak pakai koma, itu posisi adverbial clause. Jawabannya delta. Next, nomor 11. 11, oke, dia frase nggak usah dihitung. Sel ini non yang bisa menggunakan non adjektif. Jawabannya bravo, no sel. Kalau no itu diikuti dengan non, kalau not diikuti selain non. Not only berhalso harusnya punya pasangan, di sini nggak punya pasangan. Jawabannya no cell in the body. 12 saya juga tidak akan melakukan penghitungan, langsung jadi kata believe, believe ketemunya sama in. Ini udah satu paket, satu pasangan. 13 saya tidak menghitung, langsung ke posisi ada kata desis non, were non, feminon, maka setelah n juga harus Noun. non. Jawabannya ada yang mau nebak? Alpha, Bravo, C, Delta. Yang sama-sama non ya? Delta. Oke, moral standard delta jawabannya. 14 ada do not invoke 1. Nomor 2 ada may limit. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Yuk. Depan kosong ada tanda koma setelah kata reality ini. Clause apa yang ada tanda koma di depan? Adjective clause, non clause, adverbial clause. Adverbial.
Adverbial. Yang adverbial also atau that? Yang A. Alpha. Oke. Also. Itu satu conjunction adverbial clause. Next, nomor 15. Langkah 1, verbnya ada kata produce, ada lagi, oke, cuman satu aja, produce aja, udah nggak ada lagi. Terus verbnya ada kata became ini verb. Became ini verb juga. Became ini verb juga. Berarti kalau nambah verb harus ada apa, everybody? Subjek. Conjunction. Ya, ada conjunction-nya antara apa dan apa? Alfa bisa. Alfa berapa sama? Ada which, ada berapa what, delta ada that. Udah. Wah, nggak bisa misalnya dengan hitungan. Semuanya pakai conjunction kecuali Charlie. Tahap berikutnya. Posisi. Produce itu verb. Kelas apa jadi setelah verb? Kalau saya jadi setelah verb, adjective clause atau non clause? Ya, ada yang tahu? Klausa setelah verb, klausa apa? Adjective clause atau non clause? Jawabannya adalah non clause. Karena dia non clause, maka opsinya cuma dua. Berapa sama delta? Karena which itu milik adjective clause. Oke. Di non clause, what pola tidak lengkap, berapa benar, what tidak lengkap hilang subjek. Di non clause, that polanya lengkap, delta benar, that diikuti pola lengkap. Berarti hitungan sudah, posisi sudah, kelengkapan sudah, dan belum mengerucut masih menyisakan dua, berapa sama delta. Maka di sini mau nggak mau cek secara makna. What diartikan apa, sedangkan that diartikan bahwa. Yang cocok adalah bravo apa. Mengartikan apa yang menjadi dashboard. Kurang lebih seperti itu untuk nanti eksekusi soal. Jadi tahapannya sekali lagi, jangan langsung lihat ke soal, terus dipikirkan jawabannya tidak. Sebelum ke soal, klasifikasikan dulu. Ini jenis materi apa? Ini bab apa? Frase kah atau sentence? Kalau sentence berarti Anda benar lakukan proses penghitungan. Hitungan, posisi, kelengkapan makna. Kalau frase tidak perlu, langsung cek aja kata sebelumnya sama kata sesudahnya. Kurang lebih seperti itu. Apakah dengan 4 tahapan hitungan posisi kelengkapan makna bisa mengcover semua soal? Jawaban saya nggak bisa sih, tapi saya berani jamin akurasi dari hitungan posisi kelengkapan makna itu di atas 80%, 85-90% saya berani jamin. Seperti itu. Jadi kalau untuk kita nggak tahu banyak, katanya kita bisa mengeksekusi soal dengan baik. Karena ada waktu yang harus kita jinakkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan terkait eksekusi soal. Kemarin 2 kali pertemuan kita bahas materinya. Sekarang eksekusi soalnya seperti apa. Yus gitu terus. Kalau udah ketemu nanti dilatih terus-menerus. Dapat banyak pasti. Yuk, kalau ada yang mau nanya, silahkan. Untuk multiple choice, kalau nggak ada, kita lanjut ke error analysis. Nah, seperti di bawahnya ini, mencari kesalahan. Ada yang tanyakan, everybody? Monggo, ada nggak? Nggak ada ya?
Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan yuk. Ini sudah selesai. Nanti silakan dibaca lagi. Ada model peringkasan tapi nggak saya jelaskan karena ini sudah saya cover di finite non-finite. Kalaupun ada tambahan, silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang yang ini, error analysis atau analisa kesalahan. Error analisis, kesalahan paling dominan itu ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kesalahan di error analisis. Kesalahan yang paling dominan adalah kesalahan ini. Word function atau position and forms. Bentuk kata dan posisinya. Ada 4 kelas kata dasar yang sering disalahkan secara bentuk dan posisinya. Kenapa sering disalahkan? Karena kita itu seringkali tahu maknanya tapi nggak tahu kelas katanya apa. Misalnya ada kata hot. Hot itu kelas katanya apa, everybody? Hot kelas kata, kalau artinya panas. Oke. Tapi hot sendiri kelas katanya apa? Kata sifat atau kata benda atau kata kerja menurut kalian? Hot. Kata sifat. Kata sifat. Kalau heat. Heat. Kata sifat juga panas. Nah, benar kan? Kita itu seringkali tahu dia secara makna, tapi kita kadang nggak tahu dia secara kelas kata. Seperti itu. Contohnya aja barusan kata hot sama heat. Hot sama heat artinya sama, yaitu panas. Cuman panasnya beda. Kalau yang hot itu adjektif, kalau yang heat itu verb. Verb bisa, non juga bisa. Di dalam bahasa kita ada banyak kata-kata yang sebenarnya dia beda, tapi ditulis sama. Ya, contohnya panas itu tadi. Panas sangat diperlukan oleh planet kita. Terus air panas diperlukan untuk membuat kopi. Sama-sama panas di sini. Yang pertama, panas sangat diperlukan, panasnya sebagai subjek. Berarti bahasa Inggrisnya heat is really needed by our planet. Pakai heat. Kalau air panas, langsung nggak pakai heat. Hot water is needed to make coffee. Udah. Bahasa Indonesia sama-sama panas. Tapi ketika kita transfer dalam bahasa Inggris, ternyata membentuk dua kelas kata yang berbeda. Panas yang pertama, ternyata panasnya panas. Oke. Panas yang kedua, ternyata panasnya berkelas kata adjektif. Nah, ketidaktahuan kita inilah yang sering menjebak. Maka di sini Anda wajib, kita belajar yang poin A dulu ya, word form sama word form position. Maka di sini kita harus menghafalkan yang pertama
fungsi atau posisi dari kata tersebut. Di sini susah saya tuliskan. Adjektif. Adjektif tugasnya apa? Adjektif tugasnya menjelaskan non. Berarti dia akan selalu berada di dekat non. Entah dia berada di kata sebelum non atau berada di setelah non. Ini silakan dilihat posisinya. Adjektif plus non atau non plus adjektif. Yang kedua, adjektif juga bisa jatuh setelah be, is, mr. Jika ada kata be, itu cenderungnya adjektif. She is beautiful, bukan she is beauty atau she is beautifully. They are very busy, nggak boleh they are very busily. Ini posisi adjektif. Adverb, adverb menjelaskan selain non. Pokoknya dia nggak dekat sama non, oke, aman dia. Mau adverb di depan boleh, adverb artikel ketemu non boleh, adverb di tengah boleh, artikel adverb adjektif non boleh. Terserah untuk adverb. Non itu posisinya di posisi subjek sama objek. Berarti setelah preposisi adjektif ketemu non, ada nih. Non verb non, subjek verb objek. Verb, nah ini. To ketemu verb, modal ketemu verb, conjunction subject verb, adjective ketemu verb. Ini nanti poin nomor 1 sampai nomor 4 saya minta untuk dihafalkan secara posisi. Nah, setelah hafal posisi, kita harus tahu dia secara bentuk juga. Wah, ini adjektif nih, berarti adjektif harus didekat sama non. Wah, ini non, berarti non posisinya subjek atau objek. Nah, tahu dia non adjektif verb atau verb gimana? Dilihat dari akhirannya atau endingnya di sini. Common non ending, ada ion-ion, ada sion-sion, ence-ence, ance, iti-iti. Ini hafalan juga. Oh, enggak ada contohnya ya. Cuma maksud. Saya kasih contoh sendiri deh. Saya kasih note di sini. Oke. Contohnya misal apa ya? Maaf. Nomor 1. Fully man. Intense. Successfully atau successful. To help others. Dah ini jadi. Successful atau successfully man intends to help others. Ini yang benar successfully atau successful. Kita lihat setelahnya, ternyata ada man. Man kelas katanya apa everybody? Noun. Non. Yang menjelaskan non tadi apa? Dia masih ingat? Ayo, contekannya. Adjektif. Yang menjelaskan. Adjektif. Yang adjektif kira-kira yang mana? Kalau successfully kelas katanya apa? Successfully. Adverb. Ya benar adverb. Adjektif. Oke, jawabannya karena kita butuh
yang bisa digunakan untuk menjelaskan on, maka jawabannya successful atau successfully. Successful. Iya, ini salah. Oke. Kayak gini. Lagi yuk. General. To process. There are no for the age of 30. Oke. Yang benar general atau general? Jawabannya adalah kita lihat posisinya dulu. Ini posisi apa ya kalau boleh tahu? Depan dan tidak ada verb-nya. Berarti posisi apa dia kalau boleh tahu? Ada people subject, berarti sebelumnya posisi apa? Adverb. Adverb. Atau gampangnya gini ya, ingat-ingat aja, adjektif menjelaskan noun, dah. Be diikuti noun, dah. Selebihnya adverb. Adverb pokoknya nggak deket sama noun aman. Adverb tidak boleh menjelaskan noun. Kenapa? Semuanya boleh, pokoknya bukan. Oke. Kalau adjektif pasti ke noun atau jatuh setelah. Ini tadi posisi adverb benar karena di depan ada tanda koma. Adverbnya mana? General atau generally? Generally. Generally. Seperti itu. Oke. Next, berikutnya. The candidates answer the test slowly but sure. Penjelasannya mana, everybody? The candidates answer the test slowly but sure. Ada penjelasan but. Hukum but adalah hukum Compound. Compound. Sure di sini kelas kata adjektif. Slowly di sini kelas kata slowly adverb, sure adjective. Setara kah dia? Adverb sama adjektif? Nggak boleh. Berarti sure-nya harus diganti sama yang sama. Slowly adverb, maka sure-nya adverb juga. Apa adverb dari sure? Surely. Iya. Ini. Nah, kalau gini udah setara nih. Slowly adverb, surely juga adverb. Nah, yang sering itu kesalahan seperti ini. Kesalahan penggunaan kata-kata. Karena kita terbatas untuk mengetahui kata-kata itu secara bentuk dan fungsi. Sekarang coba yuk saya kasih soal lagi. Khusus buat form saja. Bentar, saya carikan dulu materinya. Oh. Nih. Oke. Aturan mainnya adalah kata yang di garis bawah
kita harus tentukan dulu kelas katanya apa. Tentukan dulu kelas katanya apa, berikutnya nanti kita cek di sini sesuai atau tidak. Kalau misalnya ada adjektif, apakah benar adjektifnya itu di dekat non sama setelah be? Pada adverb apakah benar di posisi ini? Kalau nggak sesuai dengan aturan yang ada di dalam modul kalian, berarti kata tersebut kurang tepat. Nomor 1, black kelas katanya apa? Ada yang tahu black? Adjective. Berikutnya ada kata are covered. Are kelas katanya apa are? Verb. Verb. With kelas kata preposisi abaikan dulu. Fokus ke densely, L-I-L-Y, densely. Ini kelas katanya adverb. Nah, kalau sudah, kita lihat kata terdekatnya. Kalau kita lihat kata terdekatnya. Nah, Oke. Kata terdekatnya di setelah Black Hill itu ada apa everybody? Non kan? Black adjective, hill non. Adjective menjelaskan non bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Are covered, be ketemu verb, oke. Densely pine. Densely ini adverb, pine-nya ini non. Adverb ketemu non boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti yang salah adalah yang tidak sesuai dengan aturannya adalah yang D. delta. Bukan densely, tapi den saja harusnya. Kenapa harus den saja? Karena pines-nya itu non, berarti yang menjelaskan sebelumnya adalah adjective. Liberal Art College cultivate general intellectual abilities. Cultivate ini verb. Cultivate dia verb. Bentar. Oke. Cultivate dia verb. Berikutnya ada intellectually abilities. Yang intellectually kelas kata? Adverb. Ability kelas kata? Non. Non. Professional skill. Profesional kelas kata? Adjective. Adjective. Oke, benar. Yang salah tidak sesuai dengan fungsi kedudukannya adalah? Yang B, yang Bravo. Iya, bukan intelektuali tapi intelektual aja. Intellectual abilities harusnya. Intellectual abilities. Oke. Next, yuk coba lagi. Tadi dance ya. Dance, fine, forest. Oke. Nomor 3. Philosopher Theodore Langerman was interested in the field literary and music. Ini ada N. Masih ingat hukum N? Iya, hukum setara. Harus setara. Berarti kita lihat kata sebelum dan setelah N. Sudah setara atau belum. Literary, kelas kata apa literary? Adjective. Adjektif. Musik kelas kata? Non. Non. Setara atau tidak? Tidak. Iya. Berarti yang salah antara dua. Kalau nggak Charlie yang salah, berarti Delta yang salah. Yuk, jawabannya salah, Charlie atau Delta? Charlie. Iya. Bukan literari, tapi literatur.
Jadi nanti sekali lagi teman-teman harus menghafalkan ini. Fungsi posisinya ada di mana, non verb adjective di mana. Yang kedua, imbuhannya itu apa aja. Non imbuhannya apa aja, verb imbuhannya apa aja, murni menghafal. Tipikal soal seperti ini lumayan banyak di error analisis. Di sekitar 5 sampai 7 nomor per itemnya, per tesnya. Kalau misalnya error analisis Anda sudah benar 13, tambah 7 udah 20. Mungkin di angka 400-an lagi lah, tinggal 5 nomor aja. Ada yang mau nanya dulu, monggo silahkan. Jadi nanti latihannya ini, hafalannya, position functionnya, non verb adjective verb, sama akhirannya. Ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan kalau ada. Ini murni hafalan, nanti di print out, dihafalkan. Ada? Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada lanjut lagi. Tadi, oke. Nomor 4. Ada chemical react that are shown here is called endothermic. Chemical kelas kata apa chemical? Non. Bukan. Bisa non, tapi di sini bukan. Ada react. Ada chemical. Chemicalnya di sini adjektif. Karena dia adjektif, maka react-nya harus dirubah. Tugas adjektif apa tugas adjektif? Menjelaskan. Karena react bukan non, maka react-nya kita rubah menjadi non. Apa non dari react? Reaction. Iya, reaksi kimia jadinya. 5. One copy of form of everything is the shape of an image. Ada yang mau nebak salahnya di mana? Nomor 5. One characteristic of the poem of Emily Dickinson is the shape of her image. Yang salah adalah yang Charlie. Iya. Karena ada the itu ciri utama dari apa? The itu ciri utama dari kata benda. Semua ada the-nya pasti kata benda. Tapi di situ ada sharp. Sharp itu adjektif. Maka jawabannya adalah sharp-nya harus dinonkan. Apa non dari sharp? Sharpness. Iya. Sharpness. Kurang lebih seperti itu ya pribadi. Nanti latihannya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan kelas kata. Oke? Oke. Nanti yang bawah silahkan dilanjutkan lagi ya. Nomor 6 sampai nanti ada berapa lah? 6 sampai 15. Nanti saya edit dulu. Enggak usah 30, enggak. Terlalu banyak, 6 sampai 12. Poinnya adalah Anda harus menghafalkan posisi kata, dia sebagai apa, dan akhiran dari kata tersebut. Antara akhiran dan posisinya harus sesuai. Apabila enggak sesuai, jelas salah. Oke, clear semuanya, everybody? Clear. Clear, oke. Kalau clear, kalau udah, berarti untuk hari ini cukup sekian dulu. Materinya kita nggak banyak-banyak. Tapi sebelumnya, yuk kita foto dulu. Tadi saya lupa foto sebelum saya screenshot. Oke. Bentar. Oke. Mana ya untuk kok lupa saya. Oke. Nah, udah.
Yuk on cam dulu semuanya, nanti rekamannya bisa di-download. Yang tidak masuk ini kok banyak yang tidak masuk, cuma separuh saja. Nanti yang lain lihat videonya ya. Oke. Yuk on cam dulu semuanya, saya absen dulu, screenshot dulu. Yang belum absen jangan lupa ngisi link di deskripsi ya atau di grup. Oke. Yuk. Bentar. Oke. Satu lagi. Oke. Sudah everybody untuk hari ini selamat berakhir pekan, istirahat dulu karena nanti kalian sama Miss Rani belajar reading. Nanti sore jam 3:30. Sekali lagi bebaskan diri kalian untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada ditanya, silakan nanya di grup, nggak apa-apa. Atau misalnya ada jawaban yang salah dari kami, mungkin kami hilaf di komentar di kerjaan kalian, monggo silakan, tidak apa-apa. Jadi nggak harus pas hari ini aja. Jadi selama 1 pekan kita nggak ada kelas, Anda mau nanya di grup, boleh kok, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa isi daftar absennya ya.